Horas, kembali lagi dengan saya, Dr. Roni Siboya. Ini berawal dari kasus pelecehan fetis kain jarik yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Di sini, dia menggunakan kain jarik untuk menimbulkan atau merangsang atau memuaskan rangsangan seksualnya. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan secara detail sebenarnya fetis itu apa. Kita tidak akan membahas masalah undang-undang hukumnya, tapi kita membahas tentang masalah fetisnya. Supaya nanti kita bisa tahu seperti apa gambarannya jika kita melihat kasus seperti itu. Menurut Cambridge Dictionary, arti dari fetis itu adalah rangsangan seksual terhadap benda secara tidak wajar. Atau timbulnya rangsangan seksual terhadap benda yang dihubungkan dengan tubuh manusia. Contohnya nih seperti sepatunya, sarung tangannya, dia bisa timbul rangsangan seksualnya terhadap benda-benda yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kemudian yang kedua, kira-kira apa penyebab kenapa penderita bisa mengalami hal seperti ini? Karena ini merupakan hal yang tidak abnormal dalam hal untuk merangsang seksual. Yang pertama, timbulnya pengalaman traumatik dari si penderita. Misalkan nih, salah satu orang yang dia sayangi meninggal dan beberapa tahun kemudian dia bertemu dengan orang yang mirip dengan bibir orang yang disayangi. Sehingga dia akan menghayal dan membayangkan lipstik yang dipakai oleh orang yang dilihatnya tersebut. Lama-lama dia akan timbul fetishisme. Dia akan terangsang dengan setiap lipstik yang dipakai oleh orang yang disayanginya tersebut. Yang kedua, karena faktor dari otak penderitanya tersebut. Seperti otaknya selalu mengingat secara terus-menerus atau menghayal secara terus-menerus objek atau benda yang dilihatnya atau benda dari orang-orang yang disayanginya. Contohnya nih, dia punya istri atau pacar yang dia sayangi atau istrinya meninggal. Jadi untuk mengingat istrinya atau mengenang istrinya, dia akan mengingat apa yang paling disukainya dari barang-barang yang dipakai oleh istrinya. Misalkan nih, tasnya atau sepatunya atau bajunya. Jadi setiap melihat tas, sepatu, dan baju itu, rangsangan seksualnya akan muncul dan terpuaskan. Kemudian yang ketiga, rasa penasaran pada saat remaja. Kamu tahu dong, saat remaja kita pengen melakukan apapun, tapi ada remaja tertentu yang penasaran pada hal-hal yang feminim. Kalau dia laki-laki atau kalau dia perempuan, dia coba-coba memakai atau menggunakan barang laki-laki. Contohnya nih, seorang remaja yang suka memakai kira-kira kayak pita rambut perempuan atau memakai rok dari perempuan. Awalnya dia hanya untuk main-main, bukan karena dia memang suka memakai barang-barang perempuan, bukan. Tetapi lama-kelamaan tanpa dia sadari, itu akan menimbulkan atau lama-lama tanpa dia sadar, dia merasa ada kekurangan di dalam tubuhnya. Kenapa benda itu tidak ada? Sehingga tanpa disadari, barang-barang itu akan tanpa disadari, nggak adanya barang itu, dia merasa rangsangan seksualnya tidak muncul atau tidak terpuaskan tanpa disadari. Seperti itu bisa terjadi. Oke, orang fetis itu cenderung kesepian, tidak tegas, dan menghabiskan waktunya untuk menghayal. Kemudian ciri-ciri orang fetisme. Penderita akan terangsang dan terpuaskan secara seksual jika yang pertama, dia memakai pakaian dalam milik lawan jenisnya. Contohnya dia memakai
celana dalamnya, dia kalau dia pria, dengan itu dia akan terpuaskan. Atau dia memakai sepatu lawan jenisnya, atau dia memakai sarung tangan lawan jenisnya, atau dia memakai topi lawan jenisnya, baru dia akan terpuaskan rangsangan seksualnya. Yang kedua, memakai barang-barang yang berbau atau berbahan kasar atau karet. Yang ketiga, memegang atau menggosok-gosok objek atau barang tersebut selama dia melakukan masturbasi. Nah, jadi setelah dia melakukan tersebut, rangsangan seksualnya akan naik atau muncul selama melakukan masturbasi. Dengan itu dia akan terpuaskan. Dia tidak akan terpuaskan jika benda itu tidak ada. Jadi bagi kalian yang mempunyai pasangan yang belum menikah, misalkan nih belum menikah, kalau ada pasanganmu yang meminta barang-barang pribadimu untuk dibawa ke rumah, misalkan nih apalagi bagian-bagian yang intim, contohnya nih dia mau minta atau dia meminta, kamu patut curiga. Atau kalau kamu udah menikah, pasanganmu menginstruksikan untuk memakai sesuatu yang disukainya selama melakukan hubungan seksual. Seperti itu perlu kamu curigai pasanganmu. Oke, kemudian bagaimana cara untuk mendiagnosanya atau mengetahui itu fetishisme apa tidak? Kalau kita dari medis, yang pertama itu sekurang-kurangnya sekitar 6 bulan dia sudah mengalami hal-hal tersebut atau sudah muncul rangsangan seksual terhadap benda-benda not living atau benda-benda yang ada di tubuh manusia. Yang kedua, rangsangan seksual tersebut sehingga mengganggu fungsi sosialnya, fungsi pekerjaannya, dan fungsi-fungsi penting lainnya. Kira-kira itu bagaimana pengobatannya? Pengobatannya itu seperti ini. Yang pertama, kita harus konsul ke psikolog dulu atau dokter spesialis kejiwaan. Yang kedua, mengurangi hormon steroid seks dari si penderita tersebut. Hormon steroid ini seperti kalau testosteron pada laki-laki, kalau terlalu tinggi hormonnya diturunkan. Estrogen pada perempuan kalau terlalu tinggi jumlahnya dikurangkan untuk mengurangi hasrat seksualnya yang terlalu berlebihan. Demikian pembahasan saya tentang fetishisme. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Sekian dan terima kasih.